Top Marco Top dipastikan membludak penontonnya. Shin Tae-yong akan pimpin Korea Selatan tantang timnas U23 Indonesia, so pasti akan seru dan menggelegar. Tonton sampai habis video ini. Patut kita dukung, mantap Surantab. PSSI minta aturan royalti lagu nasional di laga timnas Indonesia segera dihapus. Di stadion semua itu nasionalis, kok pakai dikenakan royalti segala? Yang benar aja, aturan berisik dan bikin gaduh. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top dipastikan membludak penontonnya. Shin Tae-yong akan pimpin Korea Selatan tantang timnas U23 Indonesia, so pasti akan seru dan menggelegar. Tonton sampai habis video ini. Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, akan pimpin Korea Selatan tantang timnas U23 Indonesia di Surabaya. Pertarungan panas di kancah sepak bola Asia kembali menyapa publik Indonesia. Kali ini timnas U23 Indonesia akan menghadapi lawan tangguh timnas U23 Korea Selatan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun yang membuat duel ini semakin menarik dan penuh nuansa emosional adalah kehadiran sosok yang sangat familiar di mata penggemar sepak bola tanah air, Shin Tae-yong. Mantan pelatih kepala timnas Indonesia ini dipastikan akan kembali datang ke Indonesia, bukan sebagai pelatih Garuda Muda seperti sebelumnya, melainkan sebagai manajer timnas U23 Korea Selatan. Kembalinya Shin ke Indonesia dalam posisi yang berbeda menjadi sorotan utama jelang turnamen yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada awal September mendatang. Shin Tae-yong mengonfirmasi rencananya untuk hadir di Indonesia pada akhir Agustus, meski tanggal pastinya masih tentatif. Dalam pernyataannya, pelatih berusia 54 tahun itu menyebut kemungkinan besar akan tiba pada tanggal 27 atau 28 Agustus. Tergantung dari keputusan Federasi Sepak Bola Korea KFA yang saat ini masih menugaskannya dalam beberapa agenda penting. Sebenarnya belum pasti, tapi mungkin tanggal 27 atau 28 Agustus dalam kurung saya akan ke Indonesia, ujar Shin dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan. Bukan untuk liburan, kedatangan Shin ke Indonesia adalah bagian dari misi penting KFA. Ia dipercaya untuk memimpin skuad muda Korea Selatan dari sisi manajerial dalam kualifikasi Piala Asia U23. Menurutnya, ajang ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan tim menuju Piala Asia U23 2026. Pertandingan pertama Korea Selatan dijadwalkan berlangsung pada 1 September di Surabaya. Shin juga menyampaikan bahwa penunjukannya sebagai manajer tim U23 merupakan permintaan langsung dari Ketua KFA. Dengan pengalamannya di Indonesia selama beberapa tahun, Shin dianggap sebagai sosok yang paling memahami seluk-beluk infrastruktur, kondisi lapangan, serta atmosfer sepak bola nasional. Saya akan ke sana sebagai manajer tim U23 Korea. Atas nama Asosiasi Sepak Bola Korea, sepertinya saya akan ke sana sebagai manajer atas permintaan Pak Ketua, ungkap Shin Tae-yong. Kehadiran Shin tentu akan membawa warna tersendiri dalam laga Indonesia melawan Korea Selatan. Pada edisi terakhir Piala Asia U23, Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti yang mendebarkan. Saat itu Shin masih menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan kemenangan tersebut menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola nasional. Kini situasinya berbalik. Shin akan berdiri di sisi seberang membawa bendera negara asalnya, Korea Selatan, untuk menantang skuad muda Indonesia yang kini ditangani pelatih baru asal Belanda, Gerald van den Burg. Pelatih yang baru menjabat tersebut akan menghadapi ujian pertamanya dalam pertandingan yang penuh tekanan dan ekspektasi tinggi dari publik.
Vandenberg diharapkan mampu meneruskan tongkat estafet dari Shin Tae-yong dan mempertahankan performa gemilang Garuda Muda di level Asia. Laga melawan Korea Selatan akan menjadi parameter awal sejauh mana ia mampu menyatukan kekuatan tim dan mengatur strategi dalam situasi penuh gengsi dan tekanan. Duel ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga soal cerita emosional antara pelatih, pemain, dan supporter. Shin datang ke tanah yang dulu pernah ia bela dengan sepenuh hati. Ia membangun fondasi baru bagi sepak bola Indonesia, membawa semangat baru, serta membentuk generasi pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim nasional. Kini di bawah lambang Korea Selatan, ia harus menantang anak-anak asuhnya terdahulu. Dari sisi psikologis, pertandingan ini tentu akan memunculkan dilema emosional baik bagi Shin maupun para pemain Indonesia yang dulu dibesarkannya. Namun seperti pepatah, dalam sepak bola tidak ada ruang untuk nostalgia di atas lapangan. Ketika peluit tanda pertandingan dimulai, yang tersisa hanyalah kompetisi dan kebanggaan. Timnas U23 Indonesia wajib tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri dan membuktikan bahwa mereka bisa berdiri tegak meski tanpa sosok Shin di ruang ganti. Sementara itu, bagi Shin Tae-yong, pertandingan ini mungkin menjadi ujian tersendiri. Ia datang membawa ambisi membawa Taguk Warriors muda melaju ke pentas Asia. Di sisi lain, ia akan berhadapan dengan negara yang telah memberinya tempat dan penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan antara Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini dipastikan akan menyedot perhatian besar. Bukan hanya karena faktor kekuatan teknis kedua tim, tetapi karena drama di balik layar yang menyertai laga ini. Pertemuan ini bisa menjadi salah satu pertandingan paling emosional dalam sejarah sepak bola muda Asia. Dengan atmosfer stadion yang dipastikan membara, dukungan supporter yang luar biasa, dan cerita yang menyentuh antara dua pelatih besar, laga ini akan menjadi tontonan wajib. Untuk itu, publik Indonesia harus bersiap memberikan dukungan penuh dan menjadikan Surabaya sebagai saksi sejarah kebangkitan sepak bola nasional. Top Marco Top, jangan sampai ketinggalan momen besar ini. Saat Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, bukan sebagai kawan, tapi sebagai lawan. Akankah Garuda Muda kembali terbang tinggi? Atau justru Taguk Warriors yang akan berjaya? Semua jawabannya akan terungkap di Surabaya. Saksikan dan dukung penuh perjuangan Timnas U23 Indonesia. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Patut kita dukung, mantap Surantab. PSSI minta aturan royalti lagu nasional di laga Timnas Indonesia segera dihapus. Di stadion semua itu nasionalis, kok pakai dikenakan royalti segala? Yang benar aja, aturan berisik dan bikin gaduh. Sekretaris Jenderal dalam kurung Sekjen PSSI Yunus Nusi angkat bicara mengenai polemik royalti lagu nasional yang diputar di laga Timnas Indonesia. Dengan tegas, Yunus meminta agar aturan tersebut segera dihapus karena dianggap mencederai semangat kebangsaan dan hanya menimbulkan kegaduhan publik. Polemik ini muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam kurung LMKN dan Yayasan Karya Cipta Nasional dalam kurung YKCI meminta agar setiap pemutaran lagu dalam acara publik berskala besar wajib membayar royalti. Dua lagu yang berpotensi terkena aturan ini adalah Indonesia Raya dan Tanah Airku yang sering diputar di stadion sebelum dan sesudah pertandingan Timnas Indonesia. 1. Tanggapan PSSI Yunus mengatakan kedua lagu ini mencerminkan semangat juang dan rasa patriotisme bagi bangsa Indonesia.
Pengadaan royalti justru dapat menciderai semangat tersebut. Bahwa lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme serta menjadi pemicu rasa patriotisme bagi anak-anak bangsa ketika menyanyikan lagu ini. Menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter atau penonton menyanyikan lagu ini. Ada yang merinding, bahkan ada yang menangis. Itulah nilai kurang nilai dari lagu kebangsaan ini, kata Yunus dalam keterangan yang diterima Okezone Rabu (13 Agustus 2025). Yunus meyakini sang pencipta lagu menciptakan lagu-lagu tersebut untuk membantu perjuangan bangsa lepas dari belenggu penjajah di masa lampau. Dia juga yakin bahwa lagu-lagu nasional ini tidak diciptakan untuk mendapat imbalan. Sang pencipta lagu ini dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakan lagu ini di tengah-tengah bangsa kita berjuang untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terang Yunus. Kami yakin tidak ada terbersit dari benak sang pencipta agar lagu ini kelak dibayar bila setiap individu atau elemen apapun menyanyikan lagu ini. Mereka ikhlas. Ini lagu-lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa. Sang pencipta lagu tidak berharap imbalan, tegasnya. 2. Minta ditiadakan. Karena itu Yunus, mewakili PSSI, meminta dengan tegas agar aturan royalti terhadap lagu nasional di laga Timnas Indonesia dihapuskan. Yunus menilai aturan ini hanya membuat kegaduhan di publik. Sebaiknya aturan ini segera dihapus. Berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif, tutup Yunus. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini, pekan pembuka yang dinanti-nanti jadi super big match antara MU versus Arsenal. Siapakah yang layak? Liga Inggris musim 2025/2026 akan dimulai pada akhir pekan ini. Jadwal Liga Inggris nanti langsung sajikan big match Manchester United versus Arsenal. Liga Inggris musim 2025/2026 segera dimulai. Liverpool adalah juara bertahan, Arsenal masih penasaran karena 3 kali hat-trick runner-up, Manchester City turut mau kembali mendominasi. Chelsea punya modal motivasi oke setelah menangi Piala Dunia antar klub 2025. Tottenham dinanti era baru setelah Son Heung-min pergi, serta apakah Manchester United bisa bangkit setelah finish di dekat papan bawah musim lalu? Big match langsung tersaji pada Minggu (17/8) malam waktu Indonesia Barat. Ada Manchester United versus Arsenal. Manchester United sudah kucurkan 4 triliun rupiah untuk rombak lini serang dengan datangkan Cunha, Mbeumo, dan Sesko. Arsenal tak kalah belanja, sudah rekrut nama seperti Gyökeres sampai Madueke. Arsenal unggul dalam head-to-head dari 5 pertemuan terakhir di Liga atas Manchester United. The Gunners menang 4 kali, sisanya sekali imbang. Minggu (17/8) pukul 20.00 Wipchelsea versus Crystal Palace, Nottingham versus Brentford pukul 22.30 WIB Manchester United versus Arsenal. Peringatan dari Arteta, Victor Gyökeres siap hancurkan 19 tim lawan Arsenal. Mikel Arteta mengirim sinyal kuat jelang musim baru Premier League. Victor Gyökeres siap jadi mimpi buruk bagi 19 tim lainnya.
Sang manajer tak ragu memuji striker anyar Arsenal itu usai mencetak gol pembuka dalam laga pramusim terakhir kontra Athletic Club di Emirates Stadium. Gol Gyökeres lahir dari umpan silang cerdas Martin Zubimendi. Meski hanya pramusim, performa sang pemain asal Swedia menunjukkan potensi besarnya. Dia menekan bek tengah dan jika diberi ruang 1 lawan 1, dia akan menghancurkanmu, kata Arteta. Dia mencetak gol dalam situasi sulit dan itu sangat penting. Tantangan sebenarnya menanti Arsenal akan meladeni Manchester United, Liverpool, Newcastle, hingga Manchester City di awal musim. Performa Gyökeres akan langsung diuji di stadion-stadion sulit seperti Old Trafford, Anfield, dan St. James Park. Menariknya, ia juga akan bertemu mantan pelatihnya Ruben Amorim, kini jadi incaran Manchester United. Sementara itu, Kai Havertz juga menunjukkan tajinya dengan gol penutup pramusim. Apakah Gyökeres akan jadi pembeda musim ini? Bagaimana menurutmu, Go Owners? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Arsenal tawarkan 52 juta euro untuk Ademola Lookman. Tergiurkah? Arsenal resmi mengajukan tawaran menggiurkan senilai 52 juta euro kepada Atalanta demi mendatangkan Ademola Lookman. Namun tampaknya harapan The Gunners bakal pupus karena sang pemain justru bersikeras hanya ingin bergabung dengan Inter Milan. Lookman telah menolak kemungkinan kembali ke Premier League dan dikabarkan sudah berjanji sejak musim panas lalu untuk hengkang ke Inter. Bahkan demi memaksa transfer, ia tak hadir dalam sesi latihan Atalanta selama lebih dari seminggu dan mengajukan permintaan transfer secara terbuka. Sementara itu, 2 tawaran Inter Milan terakhir sebesar 45 juta euro sudah ditolak. Namun Inter tak patah arang. Mereka percaya Atalanta akan menyerah pada tekanan, apalagi Lookman sudah menghapus semua hal terkait Atalanta dari media sosialnya sebagai bentuk sikap tegas. Drama ini diperkirakan tak akan berlarut. Inter siap meningkatkan tawaran mereka agar bisa segera mengamankan tanda tangan pemain Nigeria berusia 27 tahun itu. Apalagi Atalanta juga perlu waktu untuk mencari pengganti sebelum musim dimulai. Menurutmu apakah Lookman akan jadi pembelian tepat bagi Inter? Atau justru Arsenal yang seharusnya lebih ngotot? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to Mengapa Arsenal harus segera gait Vinicius Junior dari Real Madrid? Di bawah arahan Mikel Arteta, Arsenal tengah bersiap menghadapi musim krusial. Dengan skuad muda dan ambisi besar menjuarai Premier League, The Gunners butuh satu sentuhan kelas dunia di lini depan. Sosok Vinicius Junior dari Real Madrid jadi kandidat sempurna. Kontraknya yang belum diperpanjang membuka peluang emas bagi Arsenal. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu tampil luar biasa musim lalu, 49 laga, 26 gol, 11 assist dan Real Madrid tak pernah kalah saat ia bermain. Di Liga Champions, kontribusinya tak main-main, 29 gol, 21 assist menyamai legenda-legenda klub. Menariknya, ia menolak tawaran besar dari Timur Tengah, menandakan ambisinya tetap bermain di puncak Eropa. Di tangan Arteta, Vinicius bisa berkembang lebih jauh seperti Saka atau Martinelli.
Ia punya kecepatan visi dribble dan naluri gol kombinasi langka yang bisa mengangkat performa Arsenal ke level baru, baik secara teknis maupun komersial. Nah, bagaimana menurut kamu, Gunners? Apakah Vinicius Junior adalah pemain yang selama ini kita tunggu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.